Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis kita ini, yang mana di dalam majelis seperti ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis seperti ini dijadikan sebab bagi kita, sebab kebaikan untuk kita semuanya dunia dan akhirat, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu barang siapa yang Allah berkehendak kepadanya untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama ini. Nah, untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa memahami agama ini dengan baik? Tentu di sana adalah kita dengan mempelajari atau memahami agama ini. Dan kita tahu semuanya bahwasanya agama kita ini semuanya adalah dengan bahasa Arab ya. Kitab sucinya berbahasa Arab, hadis nabinya berbahasa Arab, dan juga kitab-kitab para ulama juga berbahasa Arab. Maka tentunya dengan semua itu ya tentu kita dengan niatan seperti itu kita belajar bahasa Arab adalah supaya kita memahami betul apa yang menjadi bagian dari agama kita itu, yaitu tentang bahasa Arab. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Nafiha karya Dr. Rabi Abdul Rahim ya, terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran ya. Kita pertemuan yang lalu sudah ada di kitab jilid yang kedua ya. Kitab jilid yang kedua, dan kemudian insya Allah kita lanjutkan sekarang kepada latihannya. Dan kita terakhir ini sampai kepada latihan yang ke-10. Nah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir sekarang kita masuk latihan yang ke-10 dari pelajaran ke-16 kitab jilid yang kedua. Nah, untuk itu silakan dibuka bukunya ya, halaman 115. Nah, halaman 115 dari kitab jilid yang kedua. Baik. Di latihan ke-10, mu'alif menyampaikan perintahnya kepada kita, yaitu iqra ya, iqra ma yali, yaitu bacalah ya apa yang berikut ini. Nah, dari apa yang kita baca ini nanti kita akan bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh mu'alif. Nah, kita baca kelompok yang A ya. Yang A di sana mu'alif menyampaikan kepada kita, kharaja minal fasli hamzatu wa talibun akhar. Ya. Telah keluar ya dari kelas siapa? Hamzah wa talibun akhar, dan siswa yang lain. Lalu kemudian yang kedua, hadza baituna walana baitun akhar. Ini adalah rumah kami, dan kami juga memiliki rumah yang lain. Nah, lalu yang ketiga, dakhalal maktabata qabla qalilin ya. Dia masuk ke perpustakaan ya baru saja, qabla qalil itu sebelum sedikit, jadi baru saja. Nah, siapa yang masuk? Yaitu al-mudiru. Jadi mudir ya. Jadi dakhala al-maktabata qabla qalilin al-mudiru. Ya, jadi mudir baru saja masuk ke maktabah. Wa rajulun akhar, dan juga ada seorang laki-laki lain, la a'rifuhu, yang saya tidak mengetahuinya. Lalu kemudian yang keempat bahwasanya di sana ghaba al-yauma ya, tidak masuk pada hari ini Bashirun, yaitu Bashir, wa talibun akhar, dan siswa yang lain.
Lalu contoh yang kelima, ra'aitu fil matori, ya saya melihat di bandara, ya, mudarrisana wa mudarrisan akhor, itu guru kita dan seorang guru yang lain. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok kalimat yang A, ya. Yaitu kita mengenal kata akhor, ya. Semua di sini ada kata akhor. Akhor tentunya yang mana ya? Yang lain. Dan di sini digunakan untuk laki-laki, ya. Tolibun laki-laki, baitun laki-laki, ya. Rojulun laki-laki, tolibun juga laki-laki, mudarrisan ya juga laki-laki. Nah, kemudian kita lihat karena akhor ini dia salah satu di antara yang menjelaskan tentang tolibun, mensifati dari kata sebelumnya, ya, tolibun akhor, ya. Ya, berarti murid yang lain, maka di sana harokatnya mengikuti harokat sebelumnya, ya. Jadi di sini tolibun, ya, akhoru, ya, sama-sama domahnya. Baitun akhoru juga sama-sama domahnya. Lalu kemudian di yang nomor 5 ini ada mudarrisan, ya, mudarrisan akhoro. Nah, jadi sama-sama mansubnya, sama-sama fathahnya. Nah, ini terkait dengan penggunaan kata akhor ini. Nah, kenapa kok di sini tolibun akhor tidak ditanwin? Ya, termasuk akhor ini salah satu bentuk yang tidak menerima tanwin. Nah, baik, ini kelompok yang A, Nah, kita sekarang lihat kelompok yang B. Nah, baik. Di kelompok yang B kita baca, ya, apa yang disampaikan mu'alif. Nah, sa'ahfadhu al-yawma suratar rahmani wa suratan ukhra. Nah, saya akan menghafal pada hari ini surat Ar-Rahman dan juga surat yang lain. Ya. Ini yang pertama. Kalimat yang kedua, indi sa'atun jamilatun wa sayashtari li ammi sa'atan ukhra. Nah, saya memiliki satu jam, ya, bisa jam tangan, ya, jam tangan yang cantik, yang bagus. Ya. Wa sayashtari, dan akan membeli lagi li untukku, ammi, pamanku, saatan ukhra, jam yang lain. Terus berikutnya ghabat, ya, tidak masuk atau tidak hadir, yaitu amsi kemarin, hafsatu yaitu hafsah, wa talibatun dan siswi ukhra yang lain. Ya, jadi kemarin hafsah tidak masuk dan juga satu siswi yang lain. Lalu yang keempat, hati tufahatan ukhra ya ummi, ya. Berikan atau hadirkan padaku, ya, apel yang lain wahai ibuku, wahai ummi. Nah, lalu yang kelima, ra'aitu fil maktabati laila wa talibatan ukhra. Saya telah melihat di maktabah itu ada Laila dan juga siswi yang lainnya. Nah, baik, dari kelompok yang B ini para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita bisa melihat bahwasanya untuk kalau tadi yang kelompok A itu akhor digunakan untuk laki-laki, sekarang kita melihat perempuan, ya, bentuk perempuan dari akhor adalah ukhra, ya, ukhra seperti ini, ukhra. Nah, dengan kata ukhra, ya, maka ketika dia diakhiri dengan alif, ya, maksurah seperti ini, ya, berarti dia kedudukannya juga bentuknya mabni, ya, seperti terus ukhra tidak berubah meskipun dia misalkan di sini suratan ukhra, dia maksud tetap dengan ukhra, ya, saatan ukhra. Nah, kemudian yang nomor 3 ini tolibatun ukhra, ya, ini di sini marfu, ya, tolibatun domah, tapi ukhronya juga tetap dengan fathah, ya, karena di sini diakhiri dengan alif alif maksurah seperti itu. Nah, sama seperti itu fahatan dia mansub, ya, ukhra, ya, tolibatan ukhra. Nah, jadi meskipun di sini nomor 3 manublim sama, ya, tolibatun ukhra, tolibatan ukhra, ya, dari marfu maupun mansubnya tetap dibaca dengan ukhra. Nah, jadi ini bedanya, ya. Kalau yang pertama tadi, ya, kalau kelompok yang A, ya, kelompok yang A menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk benda laki-laki itu penyebutannya dengan akhor. Nah, sedangkan
Lah, dan akhor ini harokatnya dia mu'rab ya, bisa dhammah ya, bisa fathah sesuai dengan kata sebelumnya. Nah, adapun kalau yang untuk perempuan itu dengan bentuk ukhra ya. Ukhra ya, yang mana ukhra ini tidak berubah ya, tidak berubah meskipun di depannya itu fathah ataupun di depannya itu dhammah. Nah, baiklah para pemirsa, ini insya Allah yang bisa kita fahami dari apa yang disampaikan mu'alif tentang penggunaan kata akhor dan ukhra. Nah, selanjutnya kita masuk kepada latihannya. Nah, latihan yang ke-11. Di latihan yang ke-11 ini, ya mu'alif menyampaikan perintahnya kepada kita, akmil al-jumal al-atiyah. Ya. Sempurnakanlah ya kalimat-kalimat berikut ini biwad'i dengan meletakkan kata akhor ya, kata akhor atau ukhra ya, au ukhra atau kata ukhra fil faraq di apa namanya, di titik tempat yang kosong. Nah, jadi di sini ada kalimat-kalimat yang ada tempat titik yang kosong seperti ini ya. Nah, sekarang dilengkapi, diisi dengan akhor ataukah ukhra ya. Nah, sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan, bagaimana kita menggunakan kaidahnya akhor dan ukhra. Baiklah para pemirsa, nah sekarang silakan dikerjakan terlebih dahulu ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu, lalu nanti insya Allah kita cocokkan jawabannya. Baik, nah sambil mengerjakan silakan di pause terlebih dahulu videonya. Nah, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai ya, sudah selesai dari mengerjakan latihan yang ke-11 ini, sekarang mari kita cocokkan jawaban-jawabannya ya. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Darastu al-lughata at-turkiyata wa lughatan apa? Yaitu ukhra ya, karena lughah ini adalah perempuan ya, lughatan maka dipilih dengan ukhra, ukhra untuk perempuan. Baik, jadi saya belajar bahasa Turki dan bahasa yang lainnya. Nah, yang kedua, kata betul risalatan ila abi. Wa risalatan apa di sini? Ya, ila ummi. Akhor atau ukhra? Ya, jawabannya adalah ukhra. Mengapa? Karena risalatan ini perempuannya. Jadi, saya menulis sebuah surat untuk bapak saya dan juga satu surat yang lainnya untuk ibu saya. Nah, baik, kemudian yang ketiga. Sa'alal mudarrisu Khalidan wa taliban. Nah, apa di sini? Ya, karena taliban ini adalah laki-laki, ya, maka digunakan laki-laki itu akhor. Nah, akhoro apa akhoro? Ya, dibaca akhoro ya, karena di sini sebutnya berharokat fathah ya. Sa'alal mudarrisu, ya, Pak Guru bertanya Khalid kepada Khalid wa taliban dan kepada siswa akhor yang lain. Nah, lanjut yang keempat. Yang keempat, kharajatil ana ya, telah keluar sekarang ya, sayyaratul mudiri wa sayyaratun. Nah, apa namanya? Ukhra ya. Jadi telah keluar sekarang mobilnya kepala sekolah dan juga mobil yang lain. Nah, jadi sayyaratun perempuan maka digunakan pilih perempuan itu ukhra. Nah, baik, yang kelima, sami'atu ya, sami'atu hadzal khabara min idzaati London wa min idzaatin ukhra ya. Jadi ini dalam kondisi pun apa namanya, majrur ya, kasroh ya, tetap dibaca ukhra ya. Jadi saya mendengar ya, saya telah mendengar berita ini dari radio London dan juga dari radio yang lainnya. Idzaatin dia perempuan dan kata perempuan maka digunakan ukhra, dan ukhra adalah mabni ya, tidak berubah. Nah, baik, selanjutnya yang nomor 6. Nah, yang nomor 6, ishtaraitu hadzal kitaba wa kitaban. Apa jawabannya? Akhara ya, wa kitaban akhara.
Saya telah membeli kitab ini dan kitab yang lain. Dibaca akhara dengan harokat fathah ya, karena di sini mansub. Nah, lalu yang ketujuh, daraba ulaikar rijalu bilalan ya, bilalan wa taliban apa? Akhor ya, wa taliban akhor ya. Daraba telah memukul ya, ar-rijalu ulaika rijalu, mereka itu para laki-laki, bilalan itu bilal, wa taliban dan siswa akhara yang lainnya juga dibaca fathah akhara. Nah, yang kedelapan, ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra ya, indal mutiroti ya, saya telah melihat Khadijah dan siswi yang lainnya, ukhra ya, siswi yang lainnya, indal mutiroti di di kepala sekolah, di kepala sekolah, ibu kepala sekolah. Nah, baik, yang 9, kharaja minal masjidi al-ana al-imamu wa rajulun akharu ya, akharu ya, telah keluar dari masjid sekarang ini, yaitu imam dan seorang laki-laki yang lain, dibaca akharu ya, dhammah ya, karena di sini rajulun ini marfu. Nah, terakhir ya, yang ke-10 ya, ghasalat ukhti al-qamisa al-akhdara wa qamison. Nah, qamison berarti dia laki-laki ya kan, qamison laki-laki ya. Jadi meskipun di sini pelakunya ukhti ini perempuan ya, telah mencuci saudariku satu gamis ya, satu gamis warna hijau dan satu gamis yang lain. Nah, maka yang lainnya ini kembalinya kepada gamis, bukan kepada ukhti ya, sehingga dibacanya akhara ya, kepada satu gamis yang lainnya. Jadi ghasalat ukhti al-qamisal akhdara wa qamisan akhara. Nah, baik. Alhamdulillah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini berarti kita selesai kepada latihan yang ke-11. Nah, maka dengan ini mudah-mudahan ya, apa yang sudah kita pelajari ini memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, terutama dalam kita mempelajari bahasa Arab, dan semoga dengan ini ya kita semakin ditambah kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita memahami ilmu bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa, mungkin cukup sekian dulu pertemuan kali ini ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita apa yang telah kita lakukan dan menjadikan simpanan yang berharga untuk kita semuanya di akhir kalam. Amin. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.